Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan pikiran dan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Mari sejenak kita mau renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan yang sehat, anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Menyertai setiap kami Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh datang bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk bersatu hati Tuhan mengangkat pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Untuk menyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai wujud terima kasih kami Tuhan, atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Segala kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, datang kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Hadirat-Mu di tempat ini, merasakan hadirat-Mu Tuhan, merasakan sentuhan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Haleluya, penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau nikmati pujian ini. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. katakan anugerahmu. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi naikkan pujian ini bersama-sama, penyertaan-Mu Tuhan, yang terutama bagi setiap kami Yesus. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. anugerah-Mu, Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan.
Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Apapun persoalan kami Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Untuk setiap kami boleh melewati kehidupan kami Tuhan. Haleluya. lagi kami mau memuji-muji Engkau, menari bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima
terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang memuji Allah kita lebih lagi katakan amin. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Ibu semuanya yang merasakan anugerah Tuhan, angkat tanganmu. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau menyanyi, menari untuk Tuhan kita. Meskipun musuh, beribu musuh di depan kita, kita percaya ada Allah yang kuat, yang sanggup menolong, memberkati kita, melepaskan setiap kita. Amin, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Ragu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Ragu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Siap-siap Bapak Ibu. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, haleluya, Ragu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Ragu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Ini hati setiap kami Tuhan yang rindu mengasihi Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan yang rindu urapan-Mu Tuhan. Hanya satu kerinduan kami Tuhan. Kamu hidup sempurna seperti Engkau Tuhan. Sesuai dengan rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, hari hayatku ini tidak menentu.
Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Yes Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Mari lebih lagi kita mau angkat lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada,
hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk dapat masuk ke dalam perkenanan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan selalu baru untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berikan kami telinga seorang hamba Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Biarlah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama pagi hari ini ingin belajar. Dan tidak ada yang sempurna di tempat ini termasuk saya. Mari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan kita siapkan hati kita. Agar kebenaran firman Tuhan itu boleh kita terapkan di dalam setiap hidup kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang melakukan yang terbaik, do the best. Untuk melakukan yang terbaik, do the best, berarti kita harus memiliki roh yang luar biasa. Tanpa roh yang luar biasa, kita tidak mungkin akan maksimal menjalankan kehidupan kita di dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu pagi ini kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu di Daniel 6 ayat 1-5 mengenai kehidupan Daniel. Nah, boleh ditampilkan ayatnya, tapi kita mungkin nanti bacanya ya. Nah, sebelum saya menceritakan lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa sejarah kehidupan Daniel itu seperti apa. Daniel ini adalah seorang bangsawan dan dia juga terlahir di Yerusalem, ya. Nah, pada masa itu hancurlah Yerusalem diserbu oleh tentara Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babel. Lalu orang-orang cendekiawan, orang-orang sebagian dari penduduknya diangkut ke negeri Babel itu. Nah, waktu salah satunya Daniel dan bersama dengan teman-temannya, ya setiap sekolah minggu tahu ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, mereka juga adalah orang-orang yang cendekiawan yang juga diangkut ke negeri Babel itu. Nah, mari kita akan pelajarin sama-sama bahwa bagaimana hidupnya, nasibnya Daniel itu di dalam pembuangan di Babel. Ya, nomor 1. Ya, tadi itu sudah saya uraikan ya. Daniel langsung ke itu aja, memiliki roh yang luar biasa. Untuk memiliki roh yang luar biasa, ya hidup dengan roh yang luar biasa. Daniel adalah seorang yang memiliki roh yang luar biasa ya. Nomor 1, dia hidup tidak menyerah kepada nasib. Nah, kita akan terusui bagaimana kehidupan Daniel seperti yang sudah saya katakan. Bahwa Daniel itu adalah seorang bangsawan yang hidup di kota Yerusalem pada waktu itu. Dia mengalami satu nasib dan mengalami sesuatu hal yang tidak enak, yaitu bukan masa gemilang di dalam kehidupan kerajaannya. Nah, kalau sebagai seorang manusia kita nggak bisa memilih apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami, kita nggak bisa memilih. Itulah kata orang nasib gitu ya. Nah, kita melihat nasibnya Daniel, kalau dia sebagai seorang manusia dia nggak bisa memilih, dia hidup di dalam pada zamannya Salomo, yaitu masa gemilang. Ya, masa emas ya, enak lah pokoknya serba enak gitu. Nah, tapi Daniel tidak bisa memilih nasibnya di dalam tengah kehidupan seperti ini. Dia tidak menyerah dengan nasib. Nasib dengan takdir itu berbeda, saudara. Saudara tahu apa? Kalau takdir, kita dilahirkan sebagai seorang wanita, sebagai seorang laki-laki, dan di keluarga siapa dan di mana, kita nggak bisa memilih. Tuhan yang menentukan. Tapi kalau nasib, kita masih bisa merubah nasib kita. Ya, nah itulah Daniel yang di dalam kehidupannya dia tidak menyerah pada nasib. Dalam keadaan dia dibuang ke
kerajaan negeri Babel ya, yang sudah digantikan oleh pemerintahan Darius ya, yaitu kerajaan Persia. Nah, Daniel tidak menyerah, di tengah-tengah dia hidup di bangsa yang menyembah berhala, yang tidak mengenal Allah. Bahkan dia menjaga hatinya untuk tetap setia kepada Tuhan dan tetap memiliki sikap yang berharap kepada Tuhan akan pertolongan Tuhan. Nah, pada masa di dalam Daniel di dalam masa pembuangan, saudara tahu ya kalau dalam masa pembuangan itu sangat tidak enak, sangat serba tidak enak lah ya, yang menjadi budak dan lain sebagainya. Saudara bisa membayangkan seperti apa. Nah, ternyata Daniel tidak marah-marah kepada Tuhan. Tidak marah-marah, Tuhan kenapa engkau memberikan saya pengalaman seperti ini, nasib yang seperti ini, nasib buruk. Daniel tidak marah kepada Tuhan karena dia tahu dia memiliki Tuhan yang hidup dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan menjaga hatinya untuk tetap setia walaupun dalam keadaan terpuruk, keadaan sesulit apapun, keadaan sesukar apapun, dia tetap setia kepada Tuhan, sepahit apapun dia tetap setia pada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel saat penantiannya di dalam menantikan Tuhan, dia tetap setia. Akhirnya tibalah saatnya di dalam kerajaan Israel itu memerlukan beberapa para pegawai istana ya. Dan Daniel adalah orang yang diajarin bahasa Kasdim, dia untuk duduk di dalam kepemerintahan. Salah satu di dalam kepemerintahan yang ada pada Darius ini. Nah, Daniel dididik, diajarin bahasa Aram gitu ya, bahasa Kasdim untuk bisa kelak bekerja di istana raja. Nah, pada saat Daniel bekerja di istana raja, dia tidak menajiskan dirinya untuk makan makanan raja. Kenapa? Karena pada saat itu diyakini kalau makan raja sebelum diberikan kepada raja sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka gitu. Oleh sebab itu Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang dari raja. Nah, sebagai kalau kita pikir ya sebagai seorang buangan ya pasti wah ini kesempatan yang baik ya di tengah-tengah nasib yang buruk, benar nggak? Ya dapat makanan yang enak-enak tentu yang dari raja, makanan pilihan bukan makanan yang sembarangan ya pasti ya gitu seperti itu. Nah tapi Daniel tetap menjaga hatinya dan tetap di dalam sikap hatinya yang setia kepada Allah, yang tidak marah kepada Allah dengan keadaan yang buruk, tapi dia tetap setia di dalam, dia tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah di sini kita bisa belajar ya saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita, kalau sikap kita ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, hal-hal yang buruk yang terjadi. Adakah kita menyalahkan Tuhan dan bahkan berkata mana Tuhan kita yang hidup, mana Tuhan kita yang hebat. Bukankah engkau tidak mengasihani umatmu, bukankah engkau tidak mengasihi kami sebagai umatmu, engkau tidak ada yang sukar kalau Tuhan ingin membalikkan keadaan yang terjadi hal yang buruk itu menjadi baik. Enggak ada yang sukar bagi Tuhan. Namun Daniel mengalami itu dan kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun juga mengalami hal seperti itu. Nah belajarlah dari Daniel untuk tidak menyerah pada nasib. Ya, ini kisah nyata seorang William Carey. Dia adalah seorang yang hidup di dalam keterbatasan ekonominya, bahkan untuk sekolah pun melanjutkan sekolah itu sangat sulit. Nah akhirnya di tengah-tengah kesulitan dia itu, dia bertekad untuk tetap setia kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan dan belajar sendiri bahasa Yunani dari firman Tuhan di Perjanjian Baru dengan membaca banyak buku-buku yang rohani dan sehingga membakar rohnya untuk melayani Tuhan sampai ke menginjil ya, memberitakan Injil. Dan tibalah dia di India
bersama dengan keluarganya. Dia adalah seorang yang menjadi pelopor yang menghapuskan satu kewajiban pada masa itu, yaitu di India. Kalau suaminya meninggal, istrinya dibakar hidup-hidup. Secara manusia kita berpikir itu sangat tidak nalar ya. Masa suaminya meninggal tapi istrinya harus dibunuh bersama-sama jenazah dibakar. Nah itulah roh yang sudah membutakan manusia ya. Tapi roh Allah yang luar biasa itu membukakan dan mencerahkan setiap pikiran kita dan hidup kita. Nah dia juga sebagai seorang yang mendirikan rumah sakit dan juga mendirikan perguruan tinggi di India. Dan kita melihat William Carey ini adalah seorang yang tidak menyerah dengan nasibnya. Ya, di dalam keadaan yang begitu sulit, pahit, ya, sukar seperti itu, tapi dia tidak pernah menyerah dengan nasibnya. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai kita berkata gini, nasib, memang. Jangan sampai kita berkata gini, memang nasib sudah nasib seperti itu ya, enggak. Nasib kita masih bisa berubah, tapi hanya orang yang tidak mau memiliki roh yang luar biasa itu pasti tidak mau berubah dan tetap tinggal di dalam nasib itu. Nah saudara terkasih di dalam Kristus, ini yang kita pelajarin yang pertama dari Daniel. Dan yang kedua yang kita pelajarin dari Daniel, boleh dibuka. Kenapa Daniel hidup dengan memiliki roh yang luar biasa, yaitu kita sama-sama baca, yaitu Daniel pasal 6 ayat 5. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatnya alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Setia. Ya, Daniel hidup berupaya mencapai yang terbaik. Ya, dia setia, tidak ditemukan kelalaian dan kesalahan padanya. Setia ini kalau kita berbicara, setia itu adalah sebuah satu karakter, bukan? Ya, dan itu ada di buah-buah roh. Ketika kita dilahirkan menjadi orang baru, lahir baru di dalam Kristus, kita mempelajari banyak kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah buah-buah roh, yaitu Galatia 5 ayat 22. Nah buah-buah roh itu yang mencakup karakter yang ada, yaitu damai, pertama kasih ya. Kasih, damai, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini karakter ini saya percaya ada pada Daniel, ya, sehingga ketika dia mengerjakan walaupun di dalam keadaan pembuangan, dia tetap konsisten dan tetap komitmen dengan janji imannya kepada Tuhan untuk tetap setia sehingga dia memiliki damai sejahtera. Walaupun dia bekerja di tempat kerajaan dan pemerintahan Darius dan dia adalah orang yang dipilih menjadi pejabat tinggi yang mewakili 120 kepala daerah di wilayah dari pemerintahan Darius ini ya. Karena kota Babel itu luas, jadi mencakup pada waktu itu ya, mencakup sebagian Eropa, Asia dan Afrika. Maka untuk supaya raja tidak dirugikan, maka raja memilih 120 kepala daerah dan mengangkat pejabat tinggi, 3 salah satunya Daniel, yaitu untuk membawai mereka. Ya, untuk mengontrol mereka dalam arti di dalam tugas kepemerintahan seperti itu. Nah, Daniel bisa bekerja seperti itu setia. Saudara yang terkasih dalam Kristus, begitu juga kita di dalam dunia kerja kita tidak usah perlu sikut kanan, sikut ke kiri dan supaya kita menjadi berupaya yang terbaik. Bukan itu yang dimaksud berupaya terbaik. Ya, bukan berupaya yang terbaik kita menjatuhkan teman kita, menjelekkan serta memfitnah dan lain sebagainya. Akhirnya supaya apa? Supaya kelihatannya dia yang paling baik dan akhirnya dia yang diangkat sama Tuhan.
diangkat oleh bos dan kepemimpinan yang ada. Tidak seperti itu saudara. Untuk mencapai yang terbaik tidak harus karena mencapai yang terbaik saya harus menjadi yang nomor 1. Bukan juga seperti itu. Karena untuk mencapai yang terbaik saya harus jadi kepala. Buka ekor, bukan seperti itu saudara. Yang dimaksud menjadi yang terbaik kita melakukan dengan setia apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya. Misalnya seorang yang bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Kalau dia bekerja dengan setia, jujur, ya itu karakter ya semuanya ya. Setia, jujur, dan memiliki kemurahan. Ya, kemurahan artinya tuh ya nggak hitung-hitungan dalam pekerjaan. Lah karena kamu bayarnya saya segini ya, misalnya bekerja di kantor. Jadi saya juga bekerjanya segini nih. Tidak lebih, itu namanya tidak punya kemurahan. Ya. Nah, sebagai seorang walaupun pekerjaan kita apapun yang menjadi pekerjaan kita maupun di dalam pelayanan, di bidang apapun, di lembaga manapun, bekerjalah dengan setia dan memiliki karakter yang baik, yang benar seperti buah-buah roh itu. Ketika kita mengembangkan apa yang menjadi karakter yang ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan itu melihat ya. Dan tepat pada waktunya dia pasti akan mengangkat setiap saudara dan saudari maupun bapak dan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Ya, jadi setia dan memiliki karakter yang ada. Kembangkan karakter yang ada yaitu kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Ketika kita mempunyai damai sejahtera pasti semuanya tentram, benar? Mau bekerja juga bekerja dengan tentram, di rumah juga dengan tentram, enak gitu ya. Nah selain itu juga ketika punya sukacita, saya percaya Daniel bekerja dengan semangat, jika dia ada sukacita pasti dia dengan semangat. Sehingga raja melihat dia memiliki roh yang luar biasa itu, ingin menempatkan dia menjadi orang yang nomor 2 untuk menguasai kerajaannya. Ya, untuk memerintah di dalam kerajaannya. Saudara, tapi Daniel bukan berjalan dengan sangat lancar ya seperti itu. Di tengah-tengah kesetiaannya kepada Tuhan dia juga mengalami kesulitan. Begitu juga dengan kita. Di tengah-tengah kesetiaan kita kepada Tuhan kita juga mengalami banyak hal yang sulit yang menghalangi setiap jalan kita. Tapi itu tidak membuat Daniel berserah pada nasibnya. Namun dia juga berupaya dengan mencapai yang terbaik tapi dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang tidak benar ya. Dia bekerja dengan benar dan sehingga saya percaya juga dia memiliki satu karakter yang tentu kesabaran. Kalau dia nggak sabar tentu sembrono ya dalam apalagi di dalam kepemerintahan ya. Misalnya di dalam pembukuan yang ada dan lain sebagainya. Pasti tidak teliti gitu. Nah karena dia memiliki roh yang sabar ya, mempunyai karakter yang baik, yang tidak suka berantem dengan orang, yang tidak menjadi troublemaker, yang membuat masalah dengan orang-orang sekitarnya. Pasti dia memiliki roh yang luar biasa dan raja mengangkat dia untuk menjadi orang nomor 2. Nah bagaimana dengan kita, apakah kita memiliki buah-buah roh itu? Buah-buah roh itu kita nggak bisa begini. Oh iya saya pilih yang kasih aja deh. Saya pilih yang sabar aja deh, nggak bisa. Semua itu kita harus kembangkan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Baik kita maupun anak-anak kita mulai dari kecil kita didik memiliki buah-buah roh itu. Ketika saudara memiliki buah-buah roh itu dan bertumbuh di dalam hidup saudara, saudara akan memiliki kuasa dan kasih dan pengurapan Allah di dalam hidup saudara. Ya, dan roh yang luar biasa itu akan ada bersama kita karena memang Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita diciptakan Tuhan sudah memberikan benih ilahi itu untuk menjadi keturunan-keturunan yang ilahi dan memiliki roh yang luar biasa. Ya saudara. Dan yang ketiga, ini yang
Oke, boleh dikeluarkan. Yang ketiga yaitu hidup dengan sikap yang bertanggung jawab. Ya, Daniel, kita baca ya sama-sama 1, 2, 3. Daniel 6 ayat 5. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak dapat alasan apapun untuk sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ditemukan sesuatu kelalaian atau kesalahan padanya. Ya tadi bacaan ayat yang poin yang kedua dan ketiga itu sama saudara. Cuma penekanannya berbeda di tulisan yang hitam ya. Tadi dia memiliki kesetiaan ya. Itu berbicara soal karakter. Kalau ini mereka tidak dapat mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan apapun terhadap Daniel ya untuk mendakwa dia. Karena apa? Mereka iri. Sebagai orang yang memiliki roh yang luar biasa, kita nggak akan pernah iri. Seperti yang kemarin kita sudah pelajarin, kita saling mendorong, saling membangun dan saling bersatu, dan kita tidak mungkin menjatuhkan saudara dan teman kita maupun di kantor maupun di pelayanan maupun di dalam keluarga. Kadang-kadang kakak dan adik bisa saling iri ya, seperti itu ya. Bukan seperti itu. Nah di sini kita akan mempelajarin yaitu tidak mendapat kesalahan apapun, yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan pada Daniel. Dia melakukannya dengan maksimal karena dia memiliki roh yang luar biasa. Sehingga dia dapat melakukan tugasnya dengan sangat baik dan sangat ya mungkin dikatakan bisa sangat sempurna ya kali ya. Sebab tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan apapun untuk mendakwa dia. Nah musuh-musuhnya ini gak seneng nih. Karena dia mau diangkat untuk menjadi orang nomor 2. Tangan kanannya raja. Jadi akhirnya musuh berusaha nih, kita cari kesalahan dia. Kesalahannya apa nih di dalam pekerjaannya? Ternyata tidak ditemukan saudara. Ini berbicara soal tugas dan tanggung jawab. Nah bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik? Di Matius 25 ya ayat yang ke-14 kita boleh buka, boleh enggak juga, yaitu mengenai talenta dan potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap hidup kita untuk kita kembangkan. Yaitu seorang yang meminta pertanggungjawaban ketika dia ingin pergi, dia berikan talenta itu kepada 5 talenta kepada 3 orang, yaitu 5, 2, dan 1. Dan orang yang pertama yaitu 5 talenta itu mengembangkan menjadi 10, 2 menjadi 4, dan orang yang terakhir yaitu 1 ketika tuannya pulang, tuannya meminta pertanggungjawabannya kepada dia, yaitu mana talenta yang ada yang sudah diberikan ya, mereka sudah diberikan. Dia malahan bukannya merasa malu, merasa menyesal, bahkan marah-marah ya, marah-marah. Engkau menabur di tempat yang tidak engkau tanam gitu loh. Sekarang kenapa engkau meminta pertanggungjawaban dari hidup saya untuk memberikan kepadamu talenta itu gitu ya saudara. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita ya, yang banyak kita temui biasanya bos karyawan tuh lebih galak dari bos ya kadang ya. Saya kemarin sempat ngobrol ya dengan saya nggak usah sebutin namanya ya itu ya saudara seiman. Ternyata karyawannya tuh lebih galak dari bosnya. Kadang-kadang karyawan diberikan tugas kepada bos memberikan tugas kepada karyawan untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan, yaitu laporan dan lain sebagainya. Ternyata apa yang dilakukan yaitu laporannya nggak beres, soal keuangannya juga nggak beres, nggak bertanggung jawab, bahkan korupsi dan lain sebagainya gitu. Ketika ditegur bukannya sadar gitu ya. Oh iya, saya sadar saya sudah salah gitu kan. Tapi malahan marah dan lebih galak. Itu tidak punya karakter. Sebagai orang yang memiliki roh yang luar biasa, kita memiliki karakter Kristus, yaitu kita mengoreksi diri kita sendiri, gitu ya. Oh iya, saya sudah salahnya di sini. Saya berubah.
Gitu. Nah, saudara di sini begitu juga ya, kita yang hidup di dalam dunia ini aja, kita bekerja dimanapun. Mau di rumah juga ketika orang tua menyuruh anak-anaknya melakukan sesuatu tugas pasti harus dikerjakan ya. Kalau enggak ibunya pasti apa? Marah enggak? Marah ya, ngomel, marah ya begitu ya. Nah itu pun juga kita harus ada tanggung jawab kepada manusia. Tapi banyak manusia itu lupa. Kita semua kadangkala orang-orang ini lupa ya. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan saja di bumi ini aja kita harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pekerjaan kita kepada manusia. Dan di kehidupan yang akan datang, ketika Tuhan datang, Tuhan meminta pertanggungjawaban itu dari kita. Orang yang memiliki roh yang luar biasa dia akan bertanggung jawab. Ya, baik itu sebagai seorang bapak, suami, istri, ibu, dan anak. Seorang anak, kita semua punya potensi ya. Kembangkan apa yang menjadi talenta dan potensi di dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kemampuan, mungkin enggak. Bagaimana tugas kita sebagai seorang bapak, yaitu ayah. Ya, bapak, ayah, dan sebagai seorang suami. Sebagai seorang bapak, ini sangat penting saudara yang terkasih dalam Kristus. Karena seorang bapak itu bersyukur di sini ya lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak ya. Tapi tidak ada yang menghalangi bapak-bapak yang di sini apa yang sudah menjadi kebenaran firman-Mu, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh disampaikan juga kepada saudara-saudaranya yang lain, yaitu saudara seiman untuk saling membangun yang bapak-bapak yang lain. Supaya berita kebenaran firman Tuhan ini sangat penting yang harus didengar. Di dunia ini bapak-bapak itu fatherless ya. Figur bapak, kehadiran bapak di dalam rumah ini sangat tidak mempengaruhi, sangat tidak ya sedikit sekali. Karena bapak-bapak berpikir, oh tugas saya mencari uang, menafkahin, mencukupi keluarganya, gitu ya. Nah, tapi karena kehadiran bapak itu kurang di dalam keluarga, ya. Akhirnya kalau kita searching di Google itu ya, banyak kejahatan dan kriminalitas yang terjadi itu karena fatherless, karena ketidakhadirannya seorang bapak. Kenapa bapak-bapak kalau hadir, kriminalitas itu kurang? Karena bapak-bapak itu adalah seorang imam, raja, dan nabi. Apa itu imam? Ya, imam itu adalah seorang bapak-bapak membawa keluarganya, mendoakan istrinya, anak-anaknya, keluarganya kepada Tuhan. Ya. Dan membawa mereka kepada Tuhan. Seperti Ayub kita lihat ya, anak-anaknya hidup di dalam pesta pora. Tapi setelah anak-anaknya hidup di dalam pesta pora, dia setiap kali mempersembahkan korban dan mohon ampun kepada anak-anaknya. Karena orang yang hidup di dalam pesta pora biasa lupa diri. Banyak hal yang dilakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membawa ke hadapan Tuhan. Dan apa itu nabi? Ketika anak-anaknya hidup di dalam ketidakbenaran, bapak-bapak sudah menjadi satu kewajiban untuk menegur anaknya di dalam jalan yang salah. Kalau ibu-ibu yang menegur beda ya. Mungkin ibu-ibu lebih tidak keras gitu ya. Nah, ketika bapak-bapak tidak usah menegur dengan keras, misalnya anaknya melakukan sesuatu yang salah. Bapak-bapak cuma datangi, matanya ngelihat aja. Mata dengan mata lihat aja. Anak itu sudah tahu gitu. Kalau ibu kan teriak, wah gini-gini. Ya anak masih aja ya nggak denger ya. Tapi kalau bapak benar, kalau cuma ngelihat aja cuma tampak kata. Ataupun cuma sepatah kata. Anak langsung taat ya. Nah itulah sebagai nabi. Yaitu menegur
dan membawa Tuhan untuk hadir di dalam keluarganya, yaitu mesbah keluarga. Ya, yaitu melalui firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anaknya. Terus yang ketiga, yaitu imam, nabi dan raja. Ya, kalau raja yaitu memberikan pengayoman, rasa aman kepada istrinya, ya. Apalagi memberi kemakmuran, ya, dalam arti ya setiap kita pasti dicukupkan, gitu ya. Memberikan rasa aman, melindungi, ya. Nah, itu yang banyak dikerjakan oleh bapak-bapak di dunia ini, yaitu mencukupin yang ketiga ini nih. Yang ketiga ini banyak. Tapi kehadiran bapak-bapak yaitu sebagai imam dan nabi itu tidak. Padahal ini yang penting yang kedua ini. Kalau sebagai raja untuk mencukupi, melindungi, misalnya dia sakit, dibawa ke dokter dan lain sebagainya, itu banyak yang dikerjakan. Tapi itu adalah hal-hal yang fisik, ya, bukan hal-hal yang rohani. Ketika hal-hal yang fisik yang dikerjakan, itu baik, ya, bagus gitu. Banyak orang mengejar uang, ya, mengejar uang sehingga dia tidak hadir di dalam tengah-tengah keluarganya. Uang yang nomor satu, saya harus mencukupi anak saya, meninggalkan harta warisan untuk anak-anak, gitu ya. Ini untuk bapak-bapak yang belum menikah juga itu sangat penting ya. Untuk mencukupin warisan kepada mereka. Padahal yang harusnya mereka dididik yaitu di dalam memiliki roh yang luar biasa. Di Mazmur dikatakan yaitu Mazmur 112. Angkatan orang benar, anak cucunya tidak akan minta-minta. Benar. Bukan itu. Angkatan orang benar, anak cucunya akan perkasa di bumi. Itu firman Tuhan di ayat kedua. Ya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Yang dimaksud anak perkasa di bumi ini apa? Yaitu memiliki roh yang luar biasa itu. Kalau Daniel saya percaya bahwa keturunannya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Seorang bapak dan suami juga harus mengasihi istrinya. Jangan kasar kepada istrinya. Jangan bangga ya. Seorang suami atau bapak-bapak ketika anaknya tidak taat atau suaminya, istrinya salah bicara langsung kungfu dan karate yang keluar. Ya, jangan bangga. Atau dengan kata mungkin, oh Pak saya tidak, Bu saya tidak pakai karate dan kungfu. Tapi kata-kata yang kasar yang keluar itu menyakiti hati ibumu, hati istrimu. Ketika engkau menyakiti hati istrimu dan ketika engkau tidak hidup berdamai dengan orang lain, doamu tidak akan sampai kepada Bapa. Kan ada di firman Tuhan kan? Doanya terhalang. Itu ada firmannya. Itu Onel bisa cariin. Karena saya dengan berjalan waktu nanti bisa ditampilkan. Ya, doamu terhalang. Jadi mari bapak-bapak maupun para suami, tapi maaf saya bukan mengajarin. Ya, karena saya tahu sebagai seorang laki-laki itu harga dirinya tinggi sekali. Gak mau dikasih tahu sama istri maupun gak mau apalagi diajarin ya, itu memang pantang ya. Kita sebagai wanita memang harus tunduk. Tapi saya di sini menyampaikan sebagai kebenaran firman Tuhan. Sebagai seorang hamba yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Bukan mengajarin saudara. Ini kebenaran yang harus saudara dengar. Itu sangat penting. Ketika ayah ada sebagai nabi menegur anaknya, anaknya akan memiliki roh yang luar biasa. Untuk memiliki roh yang luar biasa bagaimana? Harus dulu dimulai dari kita. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak harus dimulai dulu dari kita. Ada firman Tuhan juga dikatakan di Mazmur, seperti anak panah di tangan pahlawan. Siapa yang pahlawan?
Yang pahlawan adalah kita, yaitu Bapak. Ibu sebagai penolong, bukan pengelorong, bukan nanduk. Ya. Jadi Bapak itu sebagai pahlawan. Kalau ingin anakmu kelak memiliki roh yang luar biasa, yaitu jadilah pahlawan. Apa itu pahlawan? Bukan pahlawan pandai berkelahi ya, berantem dan lain sebagainya. Bukan. Tapi pahlawan adalah hidup taat dan takut akan Tuhan. Pasti anak cucunya akan menuruni hidup taat dan takut akan Tuhan. Hidup benar, anak cucunya pasti akan ikut. Hidup jujur, anak cucunya pasti akan ikut. Itu sangat penting. Ketika hal ini bapak-bapak tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ini, firman Tuhan katakan yaitu di Malaki pasal 4 ayat 6. Ya. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Kalau itu tidak terjadi, Tuhan akan datang dan memusnahkan bumi ini. Saudara tahu memukul dan memusnahkan bumi ini. Keluarga kita akan hancur. Gak usah sampai Tuhan datang, keluarga kita udah hancur duluan nih. Kalau bapak-bapak tidak berfungsi pada tempatnya. Jangan bilang, saya bukan pendeta, saya gak tahu firman. Gak ada. Kita sebagai bapak-bapak ambil tugas dan tanggung jawab itu karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu dari kita. Sebagai imam, nabi yang memberi teguran kepada istri maupun anak ketika berbuat sesuatu yang salah. Dan raja. Kedua hal ini itu tentang rohani sangat penting. Dan sedini mungkin diberi tugas dan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Supaya mereka memiliki roh yang bertumbuh, memiliki roh yang luar biasa. Angkatan orang benar, anak cucunya akan perkasa di bumi. Untuk menjadi perkasa di bumi enggak seperti simsalabin ya. Ada yang di sini saya mau melihat sehebat apapun. Baik itu seorang pria ataupun seorang hamba Tuhan. Ada anaknya begitu lahir, ya udah simsalabin, gak usah dididik, gak usah diapa, nanti dia akan bertumbuh sendiri kok. Itu. Semua moral itu harus dididik. Kalau enggak dididik, maka dia akan menjadi anak-anak gampangan. Yang selalu membuat troublemaker, yang menyusahkan orang lain. Yang membuat masalah kepada orang lain, iri hati dan lain sebagainya. Bahkan sikut sana, sikut sini. Bukan menjadi berkat. Kalau orang yang tidak menjadi berkat itu tidak memiliki roh yang luar biasa. Tapi memiliki roh yang luar biasa adalah dia menjadi berkat dimanapun dan membawa terangnya Tuhan kepada banyak orang. Itu yang namanya menjadi berkat. Hidup jujur, hidup benar. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi yang pahlawannya adalah siapa? Bapaknya. Ya. Bapak yang harus benar-benar berfungsi. Dan ibu yang mendampingi, menolong di dalam mendidik anaknya. Ya, ibu-ibu juga jangan sibuk dengan arisan. Ngumpul-mengumpul. Akhirnya anak-anak yang enggak dibiarkan. Seorang anak butuh ketika dia masih kecil, mau jalan enggak bisa ya. Siapa yang didik, yang menolong? Ibu, karena sebagai penolong. Yang mengajarin dia baca, yang mengajarin dia ini itu, ya ibu. Tapi yang mendidik soal karakter siapa? Bapak. Jadi tugas ini bukan seorang ibu saja yang mendidik anaknya, tapi bapak-bapak juga harus turut mendidik anak-anaknya. Ketika membaca, mungkin boleh tampilin online itu ayat firman Tuhan.
Yaitu di Malaki 4 ayat 6. Saya membaca firman ini saya baru dibukakan ya. Maksudnya, oh ini yang dimaksud hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya karena apa? Sebagai seorang yang percaya, yang sudah menerima juru selamat kita, mari kita bukan lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengerti, yang dicari dunia ini yaitu hanya uang dan harta untuk mencukupi anak cucunya. Bukan itu. Ketika mereka tidak takut akan Tuhan, akan terjadi hal musibah harta itu bagi mereka. Ya bersyukur kalau ada yang mungkin mengembangkan tapi cara hidup mereka mungkin tidak benar. Tapi tidak semua. Ya. Tapi saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti, sudah ketemu ayat firmannya, mengerti firman Tuhan ini. Berbalik kepada anak-anak artinya memperhatikan anak-anaknya. Hadir di rumah, betul kita kerja sepanjang hari. Tapi sesudah pulang jangan sibuk main gadget. Jangan sibuk nonton, jangan sibuk lain sebagainya ya. Biasa ya ini dunia teknologi ini benar-benar sudah mengikat banyak hidup orang-orang yang ada. Sehingga lupa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya tuh. Anak dibiarin aja tuh main HP tuh. Saya mau katakan ya, saudara-saudari jangan kasih anak-anak main HP sejak kecil. Kalau dulu saya tidak tahu saya terlanjur. Sehingga anak saya terikat dengan HP. Bersyukur karena sudah kuliah dia bisa lepas. Dan dia tahu tugas dan tanggung jawabnya yang harus dikerjakan. Kalau enggak dulu, coba saudara bayangi dari TK sampai SMA, ya bersyukur ya kuliahnya bertobat. Itu berapa tahun? 12 tahun ya kali ya. Kalau mungkin masih setahun 2 tahun enggak dihitung lah ya. 12 tahun ya benar ya. Itu terikat dengan HP. Sekarang masih kecil mungkin kalian ambil ya masih oke. Tapi nanti setelah besar kalian gak bisa larang, saudara. Saudara ngomong jangan main HP, cuek aja main terus dia. Ini HP milik gua dong. Ketika dilarang, diambil ngambek. Berantem sama orang tuanya, marah. Jadi ingat, firman Tuhan berkata seperti ini saya baru mengerti. Berbalik artinya sebagai orang percaya kita berbalik dari tugas dan tanggung jawab kita yang kita tidak kerjakan kembali pada jalannya. Mendidik anak-anak pada tempatnya. Yaitu takut akan Tuhan. Itu yang nomor 1. Ketika mereka takut akan Tuhan mereka akan memiliki roh yang luar biasa. Makanya Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kalau diterusuri Daniel adalah keturunan juga dari Daud. Jadi bukan uang yang penting. Uang memang penting, tapi itu bukan yang nomor 1-nya. Ketika anakmu memiliki roh yang luar biasa, karakter yang luar biasa, pasti saya percaya dia akan menjadi pemimpin besar. Berjiwa besar, berhati besar. Dan menjadi orang yang the best. Melakukan segala sesuatu itu dengan maksimal. Dan tugas sebagai seorang ibu, yaitu penolong dan bukan penolong tadi ya, bukan menanduk tapi tunduk. Jangan bangga ya ibu-ibu juga ya, mungkin bapak-bapak tadi ngomong, saya terus yang dikatain gitu ya. Bukan ngatain ya, ini kebenaran yang disampaikan. Ini ada gilirannya dengan ibu-ibu, nah bapak-bapak udah ketawa-ketawa itu udah senyum ya, udah senang gitu ya. Ibu-ibu juga, jangan bangga ya kalau ada DKI ya, maksudnya suami diketiak istri gitu ya. Kayaknya bangga ya karena lebih dominan. Apa-apa aku yang ngatur gitu ya. Tahu prinsip otoritas payung. Ibu sebagai tangkai, bapak sebagai tudungnya ya. Tahu ya ini payung. Itu tiang, anak-anak di bawah dan istri di bawah. Itulah namanya penolong menopang. Tapi kalau istri yang lebih berkuasa, payungnya terbalik.
Jadi yang menampung air, payung itu. Anak-anak terbalik ya di bawah, kegencet. Jadi kalau sampai payung itu terbalik menampung air, itu ya bencana bagi keluargamu. Jangan ketawa. Ya merasa, wah senang saya, suami saya takut kok sama saya, lebih galak saya gitu. Anakmu gak akan memiliki roh yang luar biasa. Bahkan engkau sendiri tidak akan memiliki roh yang luar biasa. Kalau engkau tidak bisa memiliki roh yang luar biasa, bagaimana bisa mengatasi kehidupan ini dengan maksimal, melakukan do the best? Tidak akan. Jadi kita sama-sama semuanya bertobat. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ada termasuk saya. Biarlah kita berfungsi seperti fungsi kembali, yaitu di sini dikatakan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Artinya anak-anak mungkin melihat perlakuan orang tuanya. Ya bapak-bapak atau ibu-ibu ya, bapak memperlakukan ibunya dengan tidak baik, KDRT gitu ya. Atau kata-kata yang kasar, tidak mengasihi. Ibu memperlakukan bapaknya dengan dominan, makanya ada orang menjadi LGBT karena apa? Dia sakit, dia ngomong saya tidak mau menikah dengan wanita. Karena apa? Menyakiti hati lelaki, bapaknya. Makanya lebih baik saya sesama jenis aja. Karena apa? Sakit hatinya. Tapi ketika kita sebagai orang-orang yang benar, kembali kepada jalur yang benar untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, yaitu kita berbalik ke arah yang benar, maka hati anak-anak akan berbalik kepada bapaknya. Artinya anak-anak kembali bertobat dari jalan yang salah, dari kriminalitas yang ada. Saudara, kalau seorang bapak yang suka KDRT istrinya, anaknya kelak akan meng-KDRT juga istrinya, kelak dia berkeluarga. Sedangkan yang saudara harapkan, yang kita semua harapkan, anak-anak kita setelah menikah bahagia kan? Tapi ternyata keluarganya hancur. Ya karena itu. Dan seorang ibu juga harus bisa mendidik anaknya dalam arti diberi tugas dan tanggung jawab. Jangan aduh kasihan sayang. Dulu saya juga seperti itu ya. Anak saya mau keluar, apalagi saya khawatir. Gitu ya. Tapi saya bersyukur ada suami saya yang berkata, gak apa-apa nanti kalau tidak seperti ini mereka tidak akan maju. Dan kita sebagai orang tua hanya bawa mereka dalam doa. Mungkin anak kita bisa salah jalan. Tapi anak-anak yang biasa sering sekolah minggu dan orang tua sering mendidik mereka di dalam firman Tuhan, mereka yang sudah salah jalan akan berbalik dengan cepat. Dibanding orang yang tidak pernah dibawa ke gereja hanya sekali, 1-2 kali saja. Anak-anaknya ketika mengalami problem, masalah, mereka akan lebih rentang dan tidak mudah berbalik kepada Tuhan. Itu saya temukan. Mau dikasih firman Tuhan nasihat apapun ke anak ini gak mempan saudara. Karena di hatinya tidak takut akan Tuhan. Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Hanya ke gereja ikut-ikutan sekali-sekali saja. Nah itulah firman Tuhan yang dikatakan. Hati anak-anak berbalik artinya anak-anak yang sudah melakukan kriminalitas ya. Apa hal-hal yang tidak senonoh itu kembali lagi kepada hati bapak-bapak yaitu bertobat kembali. Berikan waktu yang terbaik untuk setiap keluarga kita. Saya akan akhiri firman Tuhan ini. Ada seorang pendiri yang membantu banyak sekali
anak-anak miskin, yaitu diberi kesehatan, baik itu di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ia sendiri karena saking sibuknya ketika anaknya bertelepon kepada dia, "Papa ada di mana? Saya butuh papa, saya sedang ada masalah untuk dapat menyelesaikannya." Dia bilang, "Nak sabar ya, 2 minggu lagi saya akan pulang." Tapi ternyata sebelum 2 minggu dia pulang, anaknya bunuh diri dan mati. Ya, dia mengakhiri dirinya karena tidak ada kehadiran seorang ayah. Saudara, jadilah ayah yang tidak ditakuti oleh anak, artinya kita kalau anak salah kita punishment dengan kekerasan. Akhirnya anak menjadi takut dan berbohong. Jangan kita sibuk di luar, akhirnya kita lalai kepada keluarga kita sendiri sehingga kita lupa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah kami semua memiliki roh yang luar biasa. Tidak menyerah pada nasib. Berupaya melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, kita tidak lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak-Mu yang sudah Kau beri benih ilahi-Mu untuk menjadi keturunan ilahi. Angkatan orang benar, anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Biarlah kami menjadi orang-orang yang benar. Sehingga anak cucu kami memiliki roh yang luar biasa. Menjadi perkasa di bumi. Dengan karakter yang seperti Kristus. Ulangi dari pertama. Sadari saudara bahwa kita hidup oleh anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tuhan sudah merancangkan hal yang terbaik. Dan yang terbaik selalu diberikan pada kita. Kalaupun kita mengalami hal yang tidak baik, biarlah kita kembali kepada kompas kehidupan yang benar. Tiada pernah ku meragukan. Ajar kami Tuhan, tidak pernah meragukan Engkau. Memandang kepada bukti dan kasih karya-Mu terhadap setiap kami, menebus setiap dosa kami. Darah-Mu yang tercurah Tuhan. Kepada setiap kami memberikan kehidupan kepada setiap kami. Amin. Pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Keluarga kami. Yes, amin. Anugerah-Mu cukup dan memampukan setiap kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Para suami dan istri yang ada di tempat ini, biarlah Engkau bergandengan tangan. Kita sama-sama memohon ampun kepada Tuhan kalau kita tidak menjadi
dan tidak berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita bergandengan tangan kepada suami kita maupun istri kita. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang suaminya atau istrinya tidak datang, kau berdoa untuk suamimu, kau berdoa untuk istrimu. Biarlah kita berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Agar ada hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menggenapi firman Tuhan. Yang dikatakan angkatan orang benar. Anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Memiliki roh yang luar biasa. Pulihkan setiap kami Tuhan, sebagai istri, sebagai bapak, pulihkan hubungan kami sebagai suami istri. Yang mungkin terlalu banyak luka yang terjadi di antara suami istri yang ada. Tapi pada hari ini Tuhan, kami minta Kau memulihkan setiap hati kami, hati istri, hati suami. Dan kami juga minta Bapa, supaya Bapak-bapak berfungsi sebagaimana mestinya. Ampuni kami sebagai istri yang mungkin tidak bisa memberi semangat dorongan kepada suami kami. Bahkan kami mematahkan mereka. Menghakimi, bahkan Tuhan kami menyakiti suami kami. Ampuni kami sebagai seorang istri. Ampuni kami juga Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang perkasa di muka bumi ini, yang memiliki roh yang luar biasa, yang bertanggung jawab kepada Engkau dan kepada sesama, dan memiliki karakter Kristus Tuhan. Dan biarlah anak-anak juga hidup bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi tugas mereka Tuhan. Kira balas syakarana. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Biarlah kami sebagai bapak-bapak juga Tuhan, kami boleh menjadi bapak-bapak yang berfungsi, yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau keberadaan kami tidak berfungsi, kami tidak hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah pemulihan boleh terjadi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, siap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tentang kesetiaan. Beberapa waktu yang lalu anak saya yang kecil sakit batuk cukup lama, sampai sebulan lebih. Padahal anak saya dari dulu, dari lahir gak pernah namanya batuk. Baru mau batuk gak jadi, Tapi ini benar-benar sampai lama, sampai lebih dari sebulan, sampai 2 bulan kayaknya. Saya bingung kenapa kok Tuhan gak sembuh-sembuh gitu kan. Heran banget gitu kan. Nah terus suatu saat saya ngelihat yang ngomong anak saya, masih keluarga saya, yang dia sebenarnya dia orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi saya belajar dari dia, ketika dia ngasih obat anak saya, sebelum dia ngasih, dia selalu berdoa. Dan bukan satu kali, setiap dia ngasih dia berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat obat yang udah diberikan. Sembuhkan Liel gitu dari sakit ini. Setiap hari ngasih, sehari 3 kali dia tetap berdoa. Saya sampai heran. Saya jadi belajar banyak dari dia, kok bisa dia tetap berdoa. Kadang-kadang kita yang sakit,
minum obat, minum aja. Kita percaya bukan sama Tuhan, percaya sama obat sama dokter, ya kan. Padahal yang Tuhan mau, obat itu kan cuman perantara, tapi Tuhan yang menyembuhkan gitu. Nah, saya belajar banyak dari dia. Belajar tentang kesetiaan, walaupun belum sembuh, tapi dia terus berdoa. Sampai akhirnya dalam waktu yang cukup lama, Tuhan sembuhkan. Ketika ke dokter terakhir, dokter bilang kalau sampai nggak sembuh harus di rongsen ya. Nah, ketika obat ini terakhir benar-benar habis, Tuhan sembuhkan dengan sempurna tanpa harus ini. Itulah Tuhan, keajaiban Tuhan, bukan karena dokter, bukan karena obat, tapi benar-benar karena kesetiaan kita untuk tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman minggu ketiga GKPB MDC Metro. Persepuluhan persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Laporan keuangan persepuluhan dari tanggal 9 sampai 15 Juni. Persembahan selamat ulang tahun pada Bapak Puji Harso tanggal 20 bulan 6, Ibu Tiamin tanggal 22 bulan 6. Tuhan Yesus memberkati. Baksos GKPB MDC Tanjung Anom, jemaat dapat terlibat mengumpulkan sembako, pakaian layak pakai ke Sekretariat MDC Metro paling lambat tanggal 16 Juni 2024. Demikian pengumuman, saya undang untuk Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini, kita mau angkat pujian Kubri yang terbaik. Bagimu ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang boleh terlibat di dalam pengumpulan Baksos Tanjung Anom. Tuhan Yesus memberkati, dan hari ini terakhir Bapak Ibu Saudara, karena malam ini akan disortir dan tanggal 18 akan dikirim ke Tanjung Anom. Demikian informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah yang Kau berikan di dalam setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kami Tuhan. Terus bimbing sertai kami Tuhan untuk hidup selalu ya Tuhan, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarkan kami menjadi rancangan-Mu, rancangan yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi
keinginanmu, kehendakmu boleh terjadi dalam setiap kami Tuhan. Ubahkan kami terus menerus ya Tuhan, sehingga kami terus menjadi orang-orang pilihanmu yang terus ya Tuhan melakukan apa yang jadi kehendakmu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Kau Allah yang baik atas bangsa kami Tuhan, sertai terus bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa di tahun-tahun yang ada Tuhan, di mana Indonesia akan semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Kau Allah yang terus menaungi para pemimpin kami Tuhan, di tengah segala tanggung jawab yang mereka miliki Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu nyata di dalam setiap mereka Tuhan. Banyak masalah, banyak terjadi kejadian, banyak bencana. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang baik bagi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami juga teringat akan kota Metro. Engkau Allah yang terus menaungi kota ini Tuhan. Dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang menudungi kota ini dengan anugerah-Mu Tuhan. Sehingga penyertaan-Mu nyata Tuhan atas kota ini ya Tuhan. Berkati kota Metro Tuhan, berkati kami juga setiap orang-orang yang telah Engkau tentukan di kota Metro untuk menjadi berkat untuk kota ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan kota Metro ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Biarkan kasih-Mu terus melingkupi setiap orang-orang yang sakit, jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang memberikan kekuatan, Engkau Allah yang memberikan kesehatan. Dan melalui bilur darah-Mu Engkau sembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit pada pagi hari ini Tuhan. Juga untuk setiap mereka yang mengalami masalah di dalam kerohaniannya Tuhan, keletihan, kelesuan Tuhan di masa-masa padang gurun. Kami percaya Engkau terus berkarya di dalam setiap mereka. Berikan kekuatan baru melalui Roh Kudus-Mu dan kemampuan demi kemampuan untuk terus bangkit di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Dan kami menyerahkan semua jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Engkau terus yang menaungi, melindungi, melingkupi setiap jemaat-Mu Tuhan. Di tengah segala masalah, problema di dalam keluarga, masalah pergumulan secara pribadi. Kami tahu Engkau Allah yang merancangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga mengucap syukur ya Tuhan dengan apa yang Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Biarkan Tuhan kami juga akan memberikan yang terbaik melalui ucapan syukur kami, persembahan kami maupun perpuluhan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita, damai, sejahtera menyertai engkau dari saat ini. Dan engkau boleh pulang menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga Injil diberitakan sampai saat ini dan sampai Maranatha. Yang percaya katakan.